Sebagian aktivis juga mengagumi beliau, mungkin beliau min jumlatil aulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsummassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Saudaraku sekalian, Indonesia sedang berduka, terutama kalangan Nahdliyin dan secara umum kalangan aktivis, dengan wafatnya tokoh besar kami, yakni Kiai Haji Hasyim Wahid atau dikenal dengan Gus Im. Beliau wafat di Rumah Sakit Mayapada Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2020 ba'da subuh kemarin hari, dan dimakamkan di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Saya sendiri secara pribadi mengenal beliau adalah sosok yang super istimewa. Kurang lebih pada medio tahun 98, beliau menyempatkan untuk datang ke Banyumas. Kami, para aktivis mahasiswa pada saat itu, bertemu dengan beliau di Baturaden. Satu hal yang beliau sampaikan bahwa tunggu saja, tidak lama lagi Soeharto akan jatuh. Tetapi kejatuhan Soeharto ini akan berakhir di Cilacap, karena menurut Gus Im, puncak daripada spiritual Soeharto itu ada di Cilacap. Walaupun seluruh Indonesia sudah bergerak, sepanjang Cilacap belum ada gerakan demonstrasi, itu yang beliau sampaikan. Cilacap belum ada penolakan terhadap Soeharto, maka secara spiritual kecil kemungkinannya Soeharto jatuh. Dan itu yang menyemangati kami dengan susah payah, karena saat itu memang intelijen dari TNI terutama sangat ketat mengawasi gerak kami. Tetapi betul pada medio Mei 1998 kami mengerahkan teman-teman mahasiswa di Cilacap untuk turun jalan, dan tidak lama kemudian 21 Mei 98 sampai pada peristiwa jatuhnya rezim yang berkuasa 32 tahun di Indonesia. Ini tentu bukan sekedar cerita yang sederhana bagi kami para mahasiswa saat itu yang betul-betul mengagumi sosok Kiai Haji Hasyim Wahid atau Gus Im, yang memberi penalaran dan sekaligus analisis spiritual yang sangat-sangat luar biasa. Dan hari ini beliau, tokoh yang kami kagumi, telah wafat. Dan Gus Im bukan sosok sembarangan, karena ketika Indonesia dililit krisis moneter yang luar biasa, beliau salah satu tokoh yang berada di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan beliau ini juga kami mengenalnya sebagai tidak hanya sekedar guru bangsa, tetapi adalah pengamat intelijen yang luar biasa. Kita ingat betul bagaimana buku beliau yang kecil tetapi isinya sangat padat, Indonesia dalam Telikungan Kapitalisme Global, menggambarkan bagaimana kejadian kesejarahan Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan 45, sampai dengan DITII, pemberontakan PKI, sampai terakhir pada gerakan mahasiswa 98, yang semuanya itu tidak lepas dari peran Central Intelligence Agent, yakni agen Amerika menurut beliau, termasuk peran para tokoh-tokoh dan futurolog serta tokoh-tokoh dari negara adidaya Amerika Serikat yang turut bergerak di dalam memainkan negara-negara dunia ketiga, termasuk di dalamnya Indonesia. Hari ini kami bersama dengan Muhammad Nahdliyin. Beliau salah satu santri dari Gus Im yang sempat juga bersama dengan Gus Im di Jogja. Assalamualaikum Mas Nahdliyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penampilannya berbeda sekali. Dulu kami mengenal rambutnya panjang gondrong, suaranya lantang, tetapi sekarang sudah jadi bos, jadi sudah manis. Sudah manis ya. Mungkin Mas Nahdliyin bisa menceritakan sisi-sisi lain daripada Kiai Haji Hasyim Wahid atau Gus Im sepengetahuan dan sepanjang Mas Nahdliyin bersama dengan beliau. Ya, kalau saya pribadi memang pengen diakui menjadi santri beliau. Cuman apakah beliau berkenan mengakui saya sebagai santrinya atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa saya sangat mengagumi beliau sehingga memang saya anggap sebagai guru saya.
ada ya kenangan-kenangan, karena kalau bersama secara lama-lama itu memang belum pernah, ya sebatas pertemuan-pertemuan atau jarak jauh. Pertemuan virtual tetapi Kalau virtual ya, jadi apa namanya, karena tidak sekedar hubungan dialog dohir, ini memang harus dialog batin kelihatannya. Pernah bercanda-canda, Gus, ini situasi Indonesia ini memang ada beberapa penentu ya, termasuk Gus-Gus yang ada di Indonesia ini. Ada Gusmi, Gus Dur, Gus Mus, Gus Masum yang pendekar pilih tanding. Tapi ada satu Gus yang belum ini, Gus. Ini siapa ya? Saya bilang Gusti Allah. Wah, kok piye Gusti Allah yang memang pengatur segalanya. Nah, ini seperti ijazah yang diberikan kepada beliau. Kebetulan saya pernah istilahnya di karantina sama beliau 40 hari. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu bersama ini ada namanya Norma Ali Ridwan. Sekarang posisinya sebagai dosen IAIN Purwokerto. Terus ada saudara Mukhlisin. Mukhlisin itu kepala TU DPP PKB. Posisi ganteni SK namanya siapa dia diganti Mukhlisin ya, bukan Cuplis bukan. bukan beda lagi. Mukhlisin. Ya, ada lagi namanya Nurholis. Nurholis ini menantunya Kiai Manarul Hidayat PBNU. Terus ada lagi namanya Haidir Bujung. Ya, Bujung pernah Haidir Lampung. jadi ya DPR provinsi dari fraksi PKB Lampung. Terus ada lagi Khalilur Rahman, ya posisinya juga di DPW PKB Magelang. Terus siapa lagi ya? Ya pokoknya bukan, beliau kalau Kang Majidun itu khusus, malah beliau itu kalau mana-mana, kalau persoalan-persoalan yang minal ghaib santri hostnya yang salah satunya Kang Majidun yang sekarang mungkin jadi ketua PC NU Magelang. Assalamualaikum Kang Majidun Rahmat. Warungnya tambah laris. Lanjut Kang Di. Ya, jadi ada sekitar 7 orang itulah di karantina sama Gus Im. Waktu itu untuk mengantisipasi biar negara ya berdoa bersama sih, intinya berdoa bersama supaya Indonesia aman, tentram. Kayaknya menjelang tahun 2099 kayaknya menjelang kelihatannya jatuhnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, menjelang jatuhan Gus Dur 2001, berarti 2021 mungkin. Iya, 2001 ya. Iya. Nah itu yang jadi imamnya ini Kiai Norma Ali Ridwan itu. Jadi yang dibaca wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Oh, berapa kali lah. Tapi lihatnya udah sibuk zikir, saya bikin skripsi. Jadi saya bikin skripsi cuma 40 hari selesai itu. Ini mungkin karomahnya Gus Im juga. Angkanya harus 40 ya. Angka istimewa ya. Lanjut. Ya, tadi saya kan sempat bercanda. Satu Gus yang sebenarnya belum pernah diperbincangkan, yaitu Gusti Allah, yaitu salah satunya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi sebaik-baik skenario adalah skenario Tuhan. Mbok siapapun yang bikin dramatisasi tentang politik, tentang kekuasaan, tentang apapun, ya tetap kata beliau bahwa penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Banyak orang yang tidak tahu karena Gus Im ini tidak sepopuler tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional yang memang sering tampil di media. Gus Im ini lebih banyak di belakang layar. Kalau banyak orang kalangan yang pengagum-pengagum lah istilahnya, yang memang benar-benar mengetahui sepak terjang beliau. Memang Gus Im ini seorang yang sangat fenomenal. Bahkan ada yang bilang bahwa beliau adalah sangat misterius.
Mungkin kadang-kadang karena nggak sampai menjangkau apa namanya ya, cara berpikir, cara pandang dan lain-lain. Tapi bahwa beliau ini sungguh sangat luar biasa, tidak kalah pentingnya dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Sebagai sebuah gerakan yang apa namanya, khususnya untuk perubahan. Kayak reformasi orang taunya kan misalkan paling tokoh reformasi ya Pak Amin Rais misalkan. Terus siapa lagi sih Pak? Tapi di balik itu kalau orang-orang tertentu yang tahu sepak terjang Gus Im ini, justru Gus Im ini juga sebagai tokoh kunci sebagai perubahan di Indonesia. Reformasi di Indonesia salah satu tokoh kuncinya adalah Gus Im ini. Mungkin sebagian masyarakat Indonesia tidak tahu siapa beliau. Tapi sebagian tokoh-tokoh yang Kang Taufik tadi bilang aktivis dan lain-lain ini sebagian ngerti memang sepak terjang beliau. Bagaimana kapasitas intelektual beliau, kapasitas ketajaman insting batinnya yang kadang-kadang mungkin dianggap orang klinik apa namanya mistis dan lain-lain, tapi ketika dijelaskan oleh beliau itu menjadi sangat ilmiah, bisa diterima oleh akal. Dan ada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertunjukkan. Kalau sepintas orang mau, wah ini klinik, ini ramalan, ini wah nanti malah ditutup musyrik. Tapi ketika ketajaman, karena mungkin ya dengan kecerdasan, ketajaman insting intelijennya, juga ketajaman mata hatinya juga bisa membaca sesuatu yang besok akan terjadi seperti ini. Ini yang paham benar sebenarnya kalau kapasitas berbicara beliau ini salah satunya tadi itu Kang Majidun, Kang Sastro Al-Ngatawi, terus siapa lagi itu Kang Arfin Hakim Toha, karena beliau ini juga sangat, Kang Eman Hermawan ini kalau berdiskusi itu kan bisa berhari-hari, itu nggak selesai itu, ada cara ide-idenya, wawasannya, pola pikirnya dan lain-lain itu. Ada satu hal yang memang menurut saya sampai sekarang bahwa saya ya memang sangat masih mengagumi beliau sebagai sosok yang tersembunyi. Ya menurut saya ini mutiara yang tersembunyi ini. Orang yang tidak mau muncul di media, tapi bahwa beliau sangat menentukan posisinya di ini. Saya punya kayaknya pertanda ini. Kehilangan beliau ini ada mungkin sesuatu nanti yang kelihatannya gimana, karena ada kunci-kunci yang memang dia menurut saya ini beliau sebagai benteng-benteng lah, sebagai penyeimbang stabilitas gitu, dalam arti spiritual. Wah, ngomong apa lagi? Ya seperti itulah bahwa beliau sangat fenomenal, misterius, tapi juga sangat sumbangsihnya kepada negara dan bangsa ini tidak bisa dianggap enteng. Begitu, Kang Taufik. Ya, konon saya mendengar bahwa beliau ini juga melakukan apa yang dilakukan oleh Syekh Subakir, membuat paku-paku tidak hanya di tanah Jawa. Kalau Syekh Subakir itu di tanah Jawa, tetapi di penjuru Nusantara. Barangkali Kang Diin juga mendengar itu. Nah, kalau cerita ini yang paling punya kapasitas untuk beristirahat ini Kang Majidun, khususnya di Jawa Tengah. Kalau mungkin orang-orang sebagian masyarakat mistis Jawa itu ada semacam menanam tumbal dan lain-lain, ini yang bisa cerita ini Kang Majidun ini. Sisi spiritual itu. Besok kita undang kan. Iya. Diundang aja Kang Majidun itu. Punya kapasitas sekali untuk berbicara tentang, karena beliau ini juga yang selalu mengikuti itu. Dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa harus seperti ini, seperti itu, melakukan kayak gitu. Ada kenangan khusus yang spesial dari Gus Im, dari Kang Nahdien? Kenangan khususnya ya saya jadi sarjana itu. Jadi di karantina
suruh pada wiridan, saya bikin skripsi itu. Jadi nggak terlupakan itu, saya jadi sarjana. SAG 40 hari bikin skripsi itu. Jadi nggak pakai bimbingan, nggak pakai apa. Saya bikin dari awal sampai akhir itu, langsung minta ujian. Ya udah selesai. Kalau pandangan beliau tentang NKRI misalnya, yang spesial apa itu? Beliau hanya meneruskan estafeta perjuangan Para para pendahulu, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa ketika berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa ditawar lagi. Apapun, siapapun yang berbeda dengan NKRI, ya itu lawannya, tidak bisa tidak. Ya, saudara, hari ini saya masih merasakan kehilangan beliau dan mudah-mudahan karena kemarin tidak sempat bertaksiah Ya, ke rumah duka, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bersama-sama berziarah ke amin, amin. makam beliau. Kita semua bersedih, kita berdoa mudah-mudahan mutiara yang menurut saya tidak terpendam, memang memendamkan diri, memposisikan dirinya sebagai tokoh di balik layar ini. Semua yang beliau lakukan adalah kebaikan dan akan menjadi jadi posisinya di menanamkan diri kayak tumbal itu. Ya. Terima kasih Kang Nahdien. Ya. Kita berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilil jannata maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khafratan min khafrin niran. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenangan terakhir yang disampaikan oleh sahabat Zainul Munasihin yang berkesempatan mengawal jenazah beliau dari Ciganjur sampai dengan Jombang, bahwa sedianya beliau ini berangkat dengan dikawal oleh forrider, tetapi yang terjadi justru forridernya tertinggal di belakang. Kesaksian koordinator forrider itu yang dari kepolisian, beliau sudah lari dengan kecepatan 180 derajat. Nah, padahal mobil yang membawa jenazah ini 180 km. Iya, 180 km per jam. Padahal mobil yang membawa jenazah beliau itu kecepatannya 160 km. Tapi tidak terkejar, lama sekali sampai hilang kontak berjam-jam dan kemudian disarankan oleh seseorang kepada pembawa forrider agar hadiah Fatihah kepada Gus Im, hadiah Fatihah 3 kali, baru nyambung. Ternyata posisi mobil jenazah Gus Im sedang di rest area dan baru dari Selawi sampai dengan Jombang dikawal oleh forrider. Nah, ini juga salah satu yang luar biasa. Memang Gus Im, sepengetahuan kami beliau orang yang tidak formalistik, orang yang sangat tidak mengedepankan prosedural, dan sampai wafat pun beliau ternyata memang semestinya dikawal oleh forrider, tetapi justru nggak mau, tetapi udahlah, nggak usah kawal-kawalan saya sendiri. Tetapi alhamdulillah sampai dengan Jawa Timur. Makanya sebagian aktivis juga mengagumi beliau, mungkin beliau min jumlatil aulia. Amin, insyaallah ya. Terima kasih para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.